Falau taraddada fi sunniyatiha, seseorang yang ragu akan kesunahan sholat, sunnahnya, karena dia takut kalau dia nggak tahu sunnah berarti nggak bisa membedakan, jangan-jangan ini sunnah padahal itu fardu. Nah itu nggak sah sholatnya kalau dia nggak tahu mana yang fardunya sholat. Walau taraddada fi sunniyatiha, jika seseorang ragu di dalam sunnah-sunnah sholat, fala tasihu sholatuh, maka tidak sah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajmain, amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syarhu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi nafahatihim wa bi barakatihim fid darain, amin. Berkata pengarang dan para penyarahnya, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang mengenalkan, yang mengantarkan kita kepada keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia juga hidup di akhirat, amin. Kita lanjut halaman tentang apa terakhir? Apa kemarin tentang syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat. Apa yang pertama? Syarat sahnya sholat yang pertama apa? Masuknya waktu. Kedua, menghadap kiblat. Cara-caranya disebutkan tuh. Bagaimana menghadap kiblatnya, kendaraan, kalau sholat sunnah dan sebagainya, sholatnya orang yang sakit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah at-thaharah anil hadasain, suci dari dua hadas kecil, wudu, hadas besar, mandi. Kemudian yang keempat, suci dari najis yang di pakaian, di badan, dan di tempatnya sholat. Dijelaskan juga tuh. Kemudian yang kelima yaitu satrul aurah, yaitu menutup aurat, tertutup auratnya, tertutup warna kulit dan rambutnya. Kalau masih nembus warna kulit atau warna rambut itu belum menutupi aurat. Kemudian dijelaskan di situ tentang aurat-aurat. Bahkan dijelaskan di sini orang yang tidak memiliki pakaian, seandainya ada orang nggak ada pakaian sama sekali, misal dia ditangkap di penjara, pakaiannya apa? Celana pendek doang udah. Celana pendek, napi misalnya, masukin dalam penjara, nggak ada pakaian. Nah, lalu dia sholat, boleh aja tanpa menutup aurat, karena nggak ada pakaian. Ya. Atau di hutan pakaiannya semuanya hancur, robek, lalu dia sholat dengan seadanya, nutupin pakai daun-daun. Ya nggak sempurna itu, tapi boleh. Itu karena darurat, jangan disamakan darurat dengan yang normal. Wahuma al-kubul wa dubur, yaitu kemaluannya, paling penting kemaluan depan dan belakang. Itu posisi darurat. Jadi kalau darurat misalnya bugil, ditelanjang bugil di hutan atau di penjara, maka dia kalau mau sholat minimal kemaluan dan duburnya ditutup. Ya, posisi orang yang ditelanjangin, lalu dia sholat, bagaimana sholatnya? Udah ada kertas, ada daun, ada apaan, tutupin tuh kayak orang pakai celana dalam, minimal itu udah pada keadaan. Kemudian auratnya sholat ke sisi wanita muhrim dan orang laki muhrim. Nah, laki-laki yaitu antara surah wa rukbah. Kemudian inna nisa'il ajnabiyat, semua badan.
di sisi pasangan, halilati az-zaujah awil amah, istrinya kepada suami, suami kepada istri, la aurah, tidak ada aurat. Ini bukan di dalam sholat ya, ini di luar sholat, nggak ada aurat bagi istri dan suami. Kemudian auratnya orang merdeka normal kayak kita nih, udah nggak ada perbudakan ya. Laki-laki sesama laki-laki, ma baina surah wa rukbah, tuh aurat laki-laki dengan laki-laki antara pusar dan lutut. Nggak boleh pahanya kelihatan, nggak boleh pusarnya kelihatan. Paha tuh, paha laki dilihat laki, haram, dosa. Ini laki-laki kepada laki-laki. Kemudian di dalam sholat wanita itu semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, kaki aurat. Kemudian di sisi laki-laki yang ajanib, yang bukan muhrim, semua badan. Ada di luar sholat malah nih, kecuali darurat, wajah dan tangan. Kemudian indah halilai zauj la aurah. Kemudian di hadapan orang-orang fasiqat wal kafirat, wanita fasik atau kafir, wanita perempuan yang kafir. Nah ini perempuan dengan perempuan yang kafir. Itu seperti yang dijelaskan, itu anggota wudhu, wajah, rambut, leher, ya, sedikit, tangan, bukannya lengan, tangan kayak orang wudhu, kaki di bawahnya betis. Itu perempuan dengan perempuan yang perempuan muslimah dengan perempuan kafirah. Namun mereka di sisi yang bukan, di sisi rijal ajanib, laki-laki yang bukan muhrim, jami'ul badan, semua badan. Ya, jadi aurat ini demi kemaslahatan kita ya. Jadi kenapa perempuan ditutup kayak begitu, laki ditutup, ini demi kemaslahatan manusianya juga ya. Bahkan wanita yang menutup aurat tapi masih terlihat lengkuk tubuhnya itu masih diharamkan. Karena aurat itu bukan hanya menutupi kulit, bukan menutupi warna rambut, warna kulit, tapi bentuk lengkuk tubuhnya juga haram ya. Pakai jilbab, pakai tangan panjang tapi ketat ya, buah dadanya kelihatan, pantatnya kelihatan, ini masih haram walaupun auratnya ketutup. Kenapa? Karena orang laki ngelihat begitu masih nafsu, masih ada selera syahwat ya. Nggak boleh pakai celana blue jean ketat, pakai tangan panjang, pakai jilbab ya. Tapi buah dadanya nongol, pantatnya gede, nah menutup aurat, itu belum menutup aurat ya. Dia menutupi kulit dan rambut tapi nggak menutupi lekuk tubuhnya, bentuk tubuhnya, itu haram. Apalagi yang terbuka, ini yang udah tertutup auratnya aja, pakaiannya ketutup tapi tubuhnya, lekuk tubuhnya masih kelihatan, haram, apalagi yang terbuka ya. Kemudian ada orang suil-suilin bini ente, ada yang demen, ada yang godain, itu gara-garanya ente juga ya. Nggak marah, tambah lagi. Di samping buka aurat namanya dayus ya, punya istri, punya anak perempuan yang kita tanggung jawabnya membiarkan mereka ya, diganggu, digoda karena auratnya, kemudian tidak marah, namanya dayus. Itu ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang tidak memiliki cemburu kepada istrinya, kepada agamanya, maka tidak bisa mencium aroma surga. Artinya nggak bisa nyium, artinya tidak bisa masuk. Karena penciuman surga itu jaraknya 500 tahun perjalanan udah kecium wanginya. Jadi kalau ibu ente digoda, kakak ente digoda, istri ente digoda, adik ente perempuan digoda karena auratnya, karena cantiknya, ente diem nggak marah, nggak bisa masuk surga. Gitu ya. Gimana caranya? Tutupin mereka, jangan sampai ada yang senang, jangan sampai ada yang godain. Ada yang godain, kenapa? Karena mereka melihat cantiknya, seksinya, gitu. Jadi dua lipat tuh. Pertama karena membiarkan pakaian seksi, kedua karena ada yang goda dan ente nggak marah.
Marahin istri, marahin anak kalau ada yang godain. Tutup yang benar, jangan sampai ada yang lihat. Jangan pakai minyak wangi, jangan pakai jangan menimbulkan fitnah. Jadi kalau lewat cewek lewat wangi, wangi nih. Belum pakaiannya, belum lekuk tubuhnya. Itu haram. Ya jangankan badan, suaranya aja perempuan itu aurat. Ya, ente bicara sama perempuan, ngebayangin wajahnya, ngebayangin tubuhnya, akhirnya zina. Gara-gara apa? Suara. Ya ngobrol sama perempuan bukan muhrim tanpa darurat itu aja haram. Ngerti ya? Suara tuh makanya nggak ada azan, nggak ada perempuan itu boleh mengeluarkan suara di sisi ajnabi, di sisi laki-laki yang bukan muhrim. Kalau di sisi abangnya, ibunya, bapaknya, adiknya, keponakannya, anaknya boleh. Tapi ada yang bukan muhrim, perempuan diem. Ada orang laki lewat, perempuan lagi ngumpul, lagi ngegosip nih ibu-ibu, perempuan. Ada orang laki lewat, harus diem. Jangan sampai suara ini didengar oleh orang laki. Bahkan sholat berjamaah perempuan kalau bersuara di saat jahar, maghrib, isya, subuh itu sunnah mengeraskan agar didengar oleh makmum tanpa dilewati atau tanpa adanya di sisinya lelaki yang bukan muhrim. Tapi kalau ada lelaki muhrim, mereka haram mendengarkan, mensuarakan sholatnya. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ini jamaah perempuan semua. Sholat maghrib, bismillahirrahmanirrahim, isya, subuh. Tapi kalau ada orang laki, nggak boleh bersuara. Harus seperti sholat asar, sholat zuhur. Itu lagi sholat, apalagi di luar sholat. Ya, jadi ngaji pun sama. Orang perempuan ngaji nggak boleh kenceng-kenceng. Ya, sekarang kori-koriah ya perempuan. Selawatan perempuan, Nisa Sabian. Ngebayangin, oh cakep nih. Nah, ya, gitu. Lalu kita lanjut. Ini ada banyak masailun fi satril aurah, berbagai macam permasalahan di dalam aurat. Banyak. Dah kita lanjut. Asyartu sadis, syarat yang keenam daripada syarat sahih salat, al ilmu bi fardiyatiha, mengetahui fardunya salat. Kalau yang kemarin cuplikan masih, sekarang mulai. Falau taraddada fi sunniyatiha, seseorang yang ragu akan kesunahan salat, sunnahnya, karena dia takut. Kalau dia nggak tahu sunnah, berarti nggak bisa membedakan. Jangan-jangan ini sunnah, padahal itu fardu. Nah itu nggak sah salatnya kalau dia nggak tahu mana yang fardunya salat. Falau taraddada fi sunniyatiha, jika seseorang ragu di dalam sunnah-sunnah salat, fala tasihhu salatuh, maka tidak sah salatnya. Angkat tangan apa? Fardu. Ini nggak sah orang salat. Angkat tangan yang sunnah dianggap fardu. Berarti dia nggak tahu mana fardu salat. Kalau angkat tangannya dianggapnya fardu, ntar salatnya diem aja dah. Nanti nggak baca Fatihah, baca di hati. Nggak sah juga, karena Fatihah itu rukun qaul, ucapan. Nah itu tahu, harus mengetahui fardunya rukun-rukunnya salat. Nanti ada di bab rukun salat. Lanjutnya asyaratu sahabi aliyata kida fardon min furudihi sunnatan, tidak boleh meyakini fardu daripada fardunya sunnah. Nggak boleh meyakini fardu dianggap sunnah. Takbiratul ihram, Allahu akbar, dianggap sunnah, itu nggak sah. Ya. Kalian tadi bisa jadi sunnah dianggap fardu karena nggak tahu. Nah sekarang kalau fardu dianggap sunnah juga sama. Nih orang sholat sembarangan begini. Ane juga sholat di rumah, meskipun nggak ngaji, meskipun nggak ke majlis, meskipun nggak taklim, tapi ini sholat di rumah. Iya sholat tapi sah apa kagak nggak tahu. Nah itulah karena nggak tahu sah apa enggaknya, ya maka wajib ngaji. Jadi biar tahu sah atau enggak dirinya sholat. Nggak sah dia kalau dia ragu, ya ragu. Sunnah dianggapnya fardu atau fardu dianggapnya sunnah.
Jadi harus tahu, mengetahui fardu-fardunya, tahu fardu. Kemudian ketika mengerjakan fardu jangan sampai fardu itu dianggap sunnah. Nah, udah ya. Nah, sekarang baru masuk kepada rukunnya sholat. Babul arkanis sholat, rukun sholat. Rukun, arkan. Ar-ruknu lugatan janibu syai'il aqwa. Rukun secara bahasa di sisi sesuatu yang sangat kuat. Ya kalau kita tiang dah, penyanggah arkanuddin dengan imaduddin sama tiang, penyanggah yang kokoh. Tanpanya ya nggak bisa. Ya, bangunan tanpa penyanggah nggak mungkin. Agama tanpa tiangnya nggak mungkin. Nah begitupun sholat tanpa rukun sholat ya nggak mungkin. Apa di sini rukun sholat? Secara istilah ibaratan an juz'im minal mahiyya la tahaqqa illa bih. Secara istilah adalah sesuatu bagian perbuatan yang tidak sah kecuali dengannya. Tidak sah sholat kecuali dengannya. Itu namanya rukun atau fardu sholat. Jadi orang yang sholat nggak ngerjain rukun fardu maka tidak sah sholatnya. Arkanus sholat, aksam arkanus sholat arba'ah. Rukun sholat ini dibagi 4. Nah, biar kita ngerti ya, biar kita alim. Dalam sholat itu dibagi 4. Jadi ada fi'liyah, perbuatan, seperti apa ya? Menghadap kiblat. Ya, itu kan perbuatan. Menghadap kiblat. Kemudian berdiri. Kemudian ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian duduk tasyahud akhir. Nah, ini namanya rukun fi'liyah. Pertama tuh rukun fi'liyah, perbuatan. Yang kedua adalah qauliyah, ucapan. Seperti takbiratul ihram, Allahu akbar, bukan angkat tangannya. Fi'liyah. Kemudian al-Fatihah, dari bismillah sampai waladhdallin. Kemudian at-tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah abad. Ya. Orang meninggalkan tasyahud awal, rakaat kedua langsung naik ke rakaat ketiga masih sah. Dia meninggalkan tasyahud awal karena itu enggak rukun, itu sunnah abad. Dia lupa nanti ganti dengan sujud sahwi. Tapi yang rukun qauli adalah tasyahud akhirnya, at-tahiyyat pada duduk tasyahud akhir. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi, dan berselawat di dalam tasyahud akhir. Wassalam, kemudian salam yang pertama, assalamualaikum, bukan nengoknya, bukan assalam yang kedua, bukan nengok ke kiri, tapi salam yang pertama, assalamualaikum. Nah ini disebut qauliyah karena ucapan. Dari mulai Allahu akbar, kemudian baca bismillah sampai waladhdallin, aminnya enggak, surahnya enggak, subhan rabbil azim enggak, samiallahu liman hamidah enggak, terus sampai mana yang wajib qauliyah? Sampai terakhir tasyahud akhir, at-tahiyyatul pada tasyahud akhir. Kemudian baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu namanya rukun. Udah, assalamualaikum, udah terakhir salam, itu namanya ucapan. Kemudian rukun yang ketiga, qalbiyah, arkanu qalbiyah, rukun hati. Hati kedengeran nggak? Hati nggak kedengeran. Siapa yang dengar? Dirinya sendiri. Wahwa niyah, hanya satu, usolli fardo isya'i, usolli fardo maghribi, usolli fardol asri, usolli fardol zuhri. Itu dikerjakan oleh hati. Satu doang udah rukun qalbi. Wahidun, arkanu qalbiyah wahidun, rukun qalbi hanya satu, wahwa an-niyah, yaitu niat. Berarti jadi usolli itu bukan pekerjaan
qauliyah bukan pekerjaan ucapan. Tapi niat itu pekerjaan rukun hati, rukun qalbi. Paham ya? Nah. Waktuha inda takbiratul ihram. Waktunya bareng dengan mengucap takbiratul ihram. Waktunya ketika berbarengan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa ya? Allahu Akbar. Waktunya itu ketika Allah, disitulah rukun qalbi. Allah bareng dengan Allah Akbar, bareng dengan takbiratul ihram, disitulah rukun qalbi, niat. Ketika bareng dengan Allah, angkat tangannya sunnah nih, begini aja dah. Allah, yang wajib apa? Takbiratul ihram. Allah dengan rukun qalbi hati. Allah usalli fardhu isya'i arba rakaatin subhanallahi taala akbar. Itu. Kalau ini nggak dikerjakan maka nggak sah sholatnya. Siapa orang niat sebelum takbir tanpa niat di hati berbarengan dengan takbir tidak sah. Ada orang usolli fardhu maghribi salah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar. Ditanya, ente tadi sholat niat nggak? Niat. Di mana? Di hati. Bareng sama mulut. Bagus itu. Karena melafazkan dengan suara hukumnya sunnah. Bagus itu. Niat adalah wajib di hati, melafazkan sebelum takbir sunnah. Sholli fardhu maghribi salah satu ta'ala pakai suara sebelum takbir sunnah. Bagus tuh. Kemudian niatnya di mana? Ketika takbiratul ihram Allahu akbar atau sebelumnya? Itu tadi, ane bareng. Hati ane sholli fardhu maghribi bareng dengan lisan ane sholli fardhu maghribi salah satu ta'ala. Itulah hati ane niat, mulut ane ngucapin sholli fardhu Allahu akbar. Nah ketika Allahu akbar niat lagi enggak usah, kan ane udah niat tadi sebelum, enggak sah. Kenapa? Karena niat itu di hati, waktunya berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah kalau kita sholat tinggal kayak begini, ulangin sholatnya. Sholatnya kayak begini enggak niat kita? Enggak beb, ane niatnya sebelum takbir sholli fardhu ta'ala Allahu akbar. Nah udah yang kayak begitu sholatnya semuanya ulangin. Udah berapa kali sholat kayak begitu? Semua sholat yang pernah dikerjain ulangin semua. Kenapa? Karena itu semuanya nggak sah. Penting nggak nih? Penting.